Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adna Pratama Sugianto, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, akan menjelaskan tugas 1 hardware yang dosennya Bapak Sutono MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merakit lewat virtual. Untuk merakit CPU, tentunya lewat software. Di sini kita pastinya mempunyai casing untuk menampung semua hardware CPU, hardware komputer. Nah, yang terpenting itu adalah power supply. Kita pasang saja power supply-nya. Jadi power supply ini tuh untuk menyalurkan energi listrik ke komponen-komponen CPU. Kita skrup. Lanjut ke motherboard. Jadi motherboard ini sebagai ibunya CPU bisa dibilang. Nah, di sini ada 2 RAM. Jadi RAM ini fungsinya untuk menyimpan memori untuk sementara dan memperlancar kinerja komputernya. Nah, kita pasang saja. Nah, kita pasang lalu kita kaitkan. Sebenarnya bila di yang asli itu kita harus menekan RAM yang kanan dan kiri secara bersamaan agar langsung terkunci. Kita pasang RAM yang kedua. Oh ya, RAM ini tuh biasanya ada DDR1, DDR2, DDR3 sampai DDR5 ya. Nah, langsung ke prosesor. Kita pasang saja. Jadi prosesor ini sebagai bisa dibilang otaknya komputer. Kita pasang. Oke, kita jepit. Nah, lalu di sini ada kayak semacam kayak semacam lem gitu, tapi itu disebutnya internal. Jadi internal itu bisa disebut untuk menyalurkan panas antara prosesor dengan si heatsink ini. Nah, heatsink ini tuh yang ini. Nah, karena gampang panas ya prosesor, jadi kerjanya tuh sangat keras banget. Lalu kita pindahkan ke casing. Jangan lupa di skrup ini jangan terlalu kencang. Oke, langsung kita ke adapter card. Nah, di sini di adapter card kita ada niche. Nah, jadi niche ini sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer ya. Tidak lupa kita skrup lalu ke wireless niche. Jadi wireless niche ini fungsinya sebagai alat penghubung jaringan wireless kepada komputer. Kita skrup lalu ada VGA ya. Nah, jadi VGA ini tuh kayak untuk menerjemahkan output dari komputer ke layar monitor. Lalu ke internal drive. Nah, di sini ada HDD atau bisa disebut hard disk drive. Nah, untuk menyimpan memori ya. Nah, di sini ada optical drive. Nah, biasanya ya untuk itu ya, untuk DVD, CD kayak gitu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu sudah tidak memakai lagi ya kebanyakan orang DVD itu. Kita skrup bagian kanan dan kiri. Lalu masukkan ini floppy drive. Jadi floppy drive ini berfungsi untuk memasukkan disket. Disket itu biasanya hanya kecil kapasitasnya, 1,44 MB atau
ya bisa di bawah bilang kecil lah daripada uh, flash disk lainnya, karena ini sudah tidak digunakan lagi ya. Kita scrub saja. Oke. Nah, lalu di sini kita sambungkan dari kabel-kabel power supply ke motherboard agar bisa menyalurkan listrik ya tentunya. Penghubung kita sambungkan ke optika, ke floppy, ke HDD agar bisa berjalan semuanya. Harus benar ya masukinnya. Terus langsung di sini ada patah kabel, kita masukkan ke optika. Harus benar. Oh ya, sebelum masang tuh harus kita benar-benar lihat pas nggak pas saat dimasukkan. Lalu ada floppy kabel, kita masukkan dulu ke motherboard, lalu kita masukkan lagi ke floppy-nya agar bisa diakses. Ada SATA kabel, kita masukkan. Oke, kita ada external kabel, kita tutup dulu sebelumnya casingnya. Nah, kita screw. Nah, di VGA tadi kita masukkan kabelnya. Nah, di sini kabelnya biasanya kabel VGA langsung, tapi di sini memakai DVI, digital video interface. Jadi yang putih ini ya, tapi masih ini jadul, biasanya masih digunakan sampai sekarang. Seperti saya digunakan untuk dual monitor. Kita masukkan keyboard, biasanya keyboard warna ungu dan mouse warna hijau. Tapi seiring berjalannya waktu, di sini keyboard dan mouse sudah memakai USB ya. Nah, ini USB, kita masukkan kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini berfungsinya untuk itu ya, pertukaran file dan data melalui jaringan komputer, data luar. Kita masukkan saja. Terus ada wireless antenna nih di sini. Nah, wireless antenna ini secara spesifik untuk menyambungkan seperti WiFi ya, seperti WiFi maupun gadget lainnya. Di sini langsung kita masukkan saja kabel PSU-nya, lalu selesai. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.